Oke, kali ini kita akan langsung mewawancarai Pak Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas Pak Ajis, dan alhamdulillah kita sekarang sudah di hadapan Pak Kabid. Pak Ajis, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kabid, siap Pak Kabid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kabid, mohon maaf kita mengganggu waktunya. Kita dari Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Lebak. Kita punya tagline di Sahabat Iwo Lebak. Wawancara kami kemarin dengan Bapak Agus Idar Alamsyah menyatakan bahwa terkait pembuatan kir itu konon katanya yang disampaikan dia itu di Kabupaten Lebak ini dipersulit gitu kan. Tentunya ini menjadi tanda tanya besar kalau memang dipersulit dari segi apanya gitu loh. Gitu. Tanggapan dari Pak Kabid terkait dengan sistem pembuatan kir itu seperti apa gitu Pak Kabid? Atas waktunya, yang pertama ya tadi kita silaturahmi, terima kasih sudah hadir, sudah datang di sini silaturahmi di Dinas Perhubungan ini terkait informasi tadi yang disampaikan. Justru saya juga balik bertanya, gitu ya. Dalam hal justru kami bertanya dalam hal apa dipersulitnya. Nah, setiap kritikan saran kami anggap adalah sebuah hal yang akan membangun bagi kita, gitu ya. Ketika tadi disampaikan ada kritikan saran, saya senang, ya. Senang dalam artian bisa setidaknya bisa menyempurnakan sistem yang ada di kita. Jadi begini intinya, saya akan bicara masalah sistem mekanisme pengujian kendaraan bermotor yang ada di kita atau KIR ya, yang biasa masyarakat tahunya. Jadi per 2018 tahun 2 tahun yang lalu saya mendapat tugas ikut di Klatim 3 gitu ya. Ikut di Klatim 3 di BPSDM provinsi. Nah, saat itu kami dapat tugas di dalam pelaksanaan di Klatim 3 itu adalah pembuatan proper, ya, namanya proyek perubahan, di mana kita harus berpikir, kami di Eselon 3 harus berpikir bagaimana caranya program kerja yang kita bidangi ini membuat suatu perubahan out of the box sehingga lebih memajukan lagi kinerja. Nah, kebetulan waktu itu saya membuat proyek perubahannya itu aplikasi sistem informasi keselamatan lalu lintas. Nah, salah satunya aplikasi ini saya buat, di fiturnya adalah tentang pengujian kendaraan bermotor online. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, terkait juga kita mendukung program pemerintah terkait transaksi non tunai. Nah, sehingga di dalam pengujian kendaraan bermotor ini ada namanya biaya retribusi. Ya, biaya retribusi yang harus dibayar oleh masyarakat pemilik kendaraan bermotor wajib uji. Nah, dengan adanya aplikasi ini saya bikin supaya menjadi non tunai, sehingga pembayaran langsung melalui bank, kita tidak lagi melaksanakan pembayaran cash atau tunai di sini. Nah, alhamdulillah dari 2018 akhir, 2019 awal sampai pertengahan kita uji coba, sampai 2019 kemarin juga masih uji coba. Sebenarnya 2020 ini juga tetap masih uji coba dalam artian pembelajaran. Ya, karena aplikasi ini apalagi aplikasi baru yang kita perkenalkan kepada masyarakat dan karakteristik masyarakat Kabupaten Lebak kita tahu sendiri. Ya, tidak semua orang pintar menggunakan HP, juga tidak semua orang menggunakan Android, apalagi teman-teman kalangan pengusaha atau driver gitu ya. Ya, makanya kenapa saya bilang saat ini pun masih kita dalam tahap sosialisasi. Sosialisasi ini kita nggak bisa pakai batasan waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Tergantung nanti indikasinya apabila teman-teman pemilik kendaraan bermotor wajib sudah bisa memahami cara menggunakan aplikasi ini, ya alhamdulillah berarti sudah berjalan. Terkait mungkin adanya penilaian masyarakat bahwa ini dipersulit, menurut saya mungkin tadi transisi perubahan yang tadinya manual, masyarakat pemilik kendaraan motor datang ke sini cukup membawa persyaratan buku uji, STNK, dan kendaraan dihadirikan datang ke loket. Saat itu mereka langsung juga membayar, mobil diuji, lulus pulang. Nah, sekarang kita rubah sistem menjadi pendaftaran melalui online yang bisa diakses melalui 3 cara. Yang pertama menggunakan Android,
yang bisa di download di Play Store dengan keywordnya adalah di Sukab Lebak, atau menggunakan website di lebakkab.go.id, mohon maaf ya. Nah, bisa dua cara itu. Ketika orang gaptek, mohon maaf ya, tanda kutip, orang belum paham terkait penggunaannya, sehingga mungkin disitulah letak mulai ada penilaian, waduh susah amat sih, dulu mah tinggal daftar, sekarang pakai online. Padahal pendaftaran online ini kita buat sedemikian rupa untuk membantu masyarakat lebih mudah, karena di dalam pendaftaran online ini masyarakat cukup di rumah sudah bisa mendaftar, tinggal tadi di download, didaftar, mengisi formulir segala macam, bahkan bisa memilih tanggal kedatangan. Kapanpun dia mau datang bisa memilih. Jadi dia bisa tanggal minggu depan, saya minggu depan aja, besok nggak sempat, bisa dia pilih tanggal gitu. Jadi sistem booking. Memakai online itu ketika masyarakat ingin membayar secara administrasi itu melalui kerjasama dengan pihak bank lain gitu, apa di luar bank gitu, gitu. So, ada dua mekanisme perubahan mendasar di dalam pengujian. Yang pertama pendaftaran online, yang kedua adalah transaksi non tunai. Dalam rangka kita mendukung program pemerintah menggunakan transaksi non tunai. Jadi pembayaran sekarang sudah tidak lagi pembayaran di loket menggunakan uang cash. Gitu, masyarakat setelah tadi daftar menggunakan online, dia bisa memilih kapan saja dia mau datangnya, tergantung kuota. Nah, kita batasi bahwa pendaftaran online ini sementara ini dengan kondisi sarana prasarana yang ada, sumber daya manusia kita juga yang ada keterbatasan, kita batasi 20-25 kendaraan. Untuk yang pendaftaran online itu kita batasi 20. Nah, untuk 5 ini, kita juga mungkin tadi karena kita juga berpikir bahwa masyarakat juga tidak semuanya pintar menggunakan gadget, takut karakteristik daerah kita ada yang dari macam Cibubur sana, ketika jauh datang ke sini mereka belum tahu online. Nah, kita sisakan kuota 5 ini. 5-10 ketika mereka daftar ke sini bisa kita bantu masuk ke sana dengan catatan tetap bahwa itu harus tetap kuotanya masih ada. Karena ketika kita bicara pelayanan kita di sini, kita bicara kita pilih yang terjauh, kita pilih yang terdekat, tidak bisa seperti itu. Karena kita melayani siapapun, dalam artian siapa yang dia datang duluan kita akan layani. Oke sahabat TV Lebak, kita akan wawancara konsumen yang kali ini mengantri mengantri di Dinas Perhubungan pembuatan kir. Dengan siapa namanya Pak? Saya Asep dari mana? Dari kampung Cisalam. Di sini ngantri dari jam berapa? Saya datang dari sini jam setengah 8 pagi. Dari setengah 8 pagi. Proses tadi pembuatan kitnya dibantu nggak di sini? Enggak. Ada yang membantu kan? Enggak. Jadi murni laporan mulai dari online. Oh, dari online awalnya. Jadi sesuai tanggal antrian di online. Tapi nggak ada yang sulit kan ya? Nggak ada yang Kalau untuk kata sulit, ribetnya di proses online sama pembayaran aja. sama pembayaran. Keluhan pribadi kan. Jadi pembayaran nggak bisa dilakukan langsung. Iya. Gitu. Harus melalui online ya. Iya. Terkait dengan harapannya terkait pelayanan di pembuatan kir ini seperti apa? Kalau saya pribadi mungkin pelayanannya diadain seperti Bank BJB di sini, jadi biar mempermudah pembayaran untuk kirnya sendiri. Diadain bank yang bersangkutan ya? Ya, Bank BJB mau keliling Iya. seperti itu.